muslimin wa qala radhiyallahu anhu, halaman 5 di atas. Keenam daripada pembahasan rukun iman, yaitu percaya akan untung baik, takdir baik, dan jahat, yakni takdir yang jahat, itu daripada Allah Ta'ala. Jadi rukun iman yang keenam adalah mempercayai akan ketentuan dan takdir itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada takdir itu baik atau takdir itu jahat, sama ada takdir itu sesuai dengan nafsu kita atau takdir itu kada sesuai dengan nafsu kita. Semua itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya itu qada dan qadar. Qada itu artinya ketentuan yang diambil daripada sifat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mentaksis, menentukan sesuatu, lalu ketemulah sebuah keputusan, lalu disebut dengan qada. Qadar itu diambil daripada sifat iradat, qudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana qudrat itu memutuskan sesuatu, lalu disebutlah itu dengan qadar, atau disebut dengan takdir. Dua-duanya itu adalah putusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhimpun di dalam sebuah ayat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu himpunan dalam sebuah ayat yang menceritakan akan takdir, keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus artinya menyungguhkan, yakin dengan hati bahwasanya segala kebajikan dan segala kejahatan, baik itu daripada iman dan taat dan kufur dan maksiat dan sehat dan sakit dan hidup dan mati, semuanya sudah dijadikan Allah Ta'ala. Maksudnya sudah ditantuakan Allah Ta'ala. Bahasa tauhidnya sudah ditaksis pada azal. Maka sekalian kebajikan dengan ditakdirkan Allah Ta'ala, dan hukumnya dan kehendaknya dan suruhnya dan keridhaannya, dan segala kejahatan itu dengan ditakdirkan Allah Ta'ala juga pada azal dan dengan kehendaknya. Nang baikkah, nang jahatkah, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Nah, bedanya karena yang baik itu disuruh Tuhan dan di dalam ridha Tuhan. Adapun yang jahat, yang jahat memang Tuhan mentakdirkan, tetapi tiada dengan disuruhnya dan tiada keridhaannya dan tiada kebajikannya, tetapi ditegakkan. Jadi Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu yang jahat, tetapi Allah Ta'ala itu kada menyuruh.
melaksanakan yang jahat itu, dan kadang meridhai sesuatu yang jahat itu. Disinilah karena jatuhnya ada usaha dan ikhtiar meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan sesuatu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal itu disuruh kada oleh Allah beriman, disuruh melewat mulutnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Disuruh. Nah, tapi apa yang terjadi? Abu Jahal kada beriman. Nah, Abu Jahal kada beriman itu sudah ditakdir Tuhan, tapi Tuhan kada menyuruh. Tuhan menghendaki, maksudnya menyuruh Abu Jahal itu beriman. Nah, tapi ia kada beriman. Itu namanya takdir, tapi Tuhan kada menyuruh. Ya kan? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar disuruh oleh Allah beriman, ya kan? Nah, ternyata Abu Bakar beriman, berarti perintah Tuhan, takdir Tuhan itu sesuai dengan perintah Tuhan tersebut. Nah, kayak itu cara memahaminya. Alhasil semua secara pandangan ilmu dan iman, takdir itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Kalau bubuhan Mu'tazilah, ini bubuhan Mu'tazilah itu berpendapat takdir baik dari Allah, takdir jahat itu bukan daripada Allah. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir itu semua dari Allah. Mau itu baik kayak, mau itu jahat kayak, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalau kita kada mengaji, model kayak bagus Mu'tazilah, model kayak bagus pendapat Mu'tazilah, takdir jahat dari Allah, apa takdir bagus dari Allah, takdir jahat bukan dari Allah. Model kayak bagus nasi Mu'tazilah. Lalu ditakuni Mu'tazilah ini, kalau nang baik dari Allah, nang kada baik bukan dari Allah, terus dari siapa? Jawabannya dari syaitan. Nah, pertanyaannya di muka bumi ini banyak orang beriman, gak banyak orang kafir lah. Banyak orang kafir, banyak orang beribadat, gak banyak orang maksiat kan? Faktanya banyak orang maksiat. Berarti kalau dihitung-hitung taharat syaitan, takdirnya daripada Allah, luput jadinya. Berarti Mu'tazilah ini seakan-akan menghinakan Tuhan Allah yang pemilik makhluk, karena takdirnya dapat syaitan. Sedangkan mau menciptakan makhluk Tuhan, yang menciptakan alam semesta Tuhan, masa kalah takdir lawan setan? Nah, berarti gagal pemahaman Mu'tazilah tadi, gagal. Nah, ada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir itu semua dari Allah. Ada nama megang takdir, nang bagus kan, nang kata kan, nang bagus dari Allah, nang kata dari Allah. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa jadi banyak orang maksiat pada orang taat, banyak orang kafir daripada orang Islam? Nah, kita Ahlus Sunnah punya jawaban. Satu, kenapa jadi Allah mentakdirkan banyak non-muslim bahwa ini sambatannya ada, ya kan? Banyak non maksiat daripada taat, banyak yang non-muslim daripada muslim. Satu, karena Allah Ta'ala kada berhajat lawan iman hamba. Allah kada berhajat lawan taatnya hamba. Jadi Tuhan mentakdirkan banyak yang maksiat, banyak yang kafir, itu satu, secara hikmah rahasia Tuhan kada berhajat lawan iman hamba. Tuhan kada berhajat lawan sembahyang kita. Kita sembahyang katakanlah Tuhan tetap Tuhan. Manusia ini Islam kah kafir kah, itu kada mau ubah kerajaan Tuhan. Tetap Tuhan itu jadi Tuhan. Kalau bang bila orang banyak menang kafir, Tuhan ambil jadi Tuhan. Bila banyak orang yang kada sembahyang, hilang kekuasaan Tuhan.
ibadat ini taatnya sedikit, Tuhan memadahkan iman itu larang. Karena sesuatu itu idza qalla wala, apabila sesuatu itu sedikit itu larang. Rambutan hanya keluar, belum banyak lagi orang menjual rambutan itu larang. Tapi bila sudah berdayau, berdayau biasa benar. Bila sudah musimnya mulai panen, apa itu larang? Coba kan larang berdayau, ya kan? Durian hanya keluar durian larang. Nah, jadi sesuatu yang sedikit itu menunjukkan bahwasanya iman itu larang, ya Tuhan. Taat itu larang. Makanya kada banyak orang yang taat, kada banyak orang yang beriman di muka bumi ini. Nah, itu Tuhan anak memadahkan. Nah, mudahan iman yang larang di dada kita ini jangan pancul sampai ke mati. Mudahan taat ibadat di awak kita ini jangan pancul sampai ke mati. Karena kita sudah punya harta yang paling larang di muka bumi, yaitu iman dan taat. Nah, mudahan husnul khatimah. Amin ya Allah. Nah, ya kan? Itu pembahasan membahas tentang pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah jujur nang jujur. Jalan. Nah, terus kemudian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menghadapi sesuatu takdir yang mana takdir itu terlihat sesuatu yang kada pantas dinisbahkan ke Tuhan, seperti misalnya kita garing. Nah, kita garing itu kayaknya kada pantas menisbahkan kepada Tuhan, menggaringkan model kayak memadahkan Tuhan itu menyakiti. Walau secara hakikat sebenarnya Tuhan juga yang menjadikan garing itu tadi. Nah, adab kita sebagai orang yang berilmu secara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disuruh beradab. Ya Allah, garing ini ulun juga kan menjaga kesehatan. Ya Allah, garing ini gara-gara ulun juga pemakan kada pemantang. Ya Allah, garing ini salah ulun. Nah, kenapa dinisbahkan ke ulun, dinisbahkan ke kita? Ini namanya beradab. Tapi secara hakikat tetap garing tadi terbit karena diciptakan oleh Allah. Paham maksud ulun? Nah, jadi kenapa kita terkadang bahkan Qur'annya ada di dalam Quran itu idza asabaka min musibatin famin nafsik, bila datang musibah itu karena diri kamu sendiri. Tapi secara hakikat tetap bahwa musibah tadi datang Tuhan yang mentakdirkan, cuman kita beradab lawan Tuhan bahwa musibah ini datang karena kita juga. Nah, itu namanya beradab, ya kan? Bukan memadahkan Tuhan karena menjadikan, Tuhan menjadikan, cuman kita beradab lalu dinisbahkan kemudian itu ke kita. Itu beradab artinya lawan Tuhan. Kada nama niwas lawan Tuhan. Biar bang Tuhan yang nurunakan badan yang habis sama Tuhan. Nah, biar bang Tuhan yang menggaringkan dia habis dalam bapak-bapak. Nah, itu kan beradab. Walaupun secara hakikat benar ketika ada beradab. Nah, ya Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, dan ini tertulis di dalam Al-Quran, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, Allah yang menciptakan ulun dan Allah yang memberi hidayah ulun. Walladzi huwa yudimuni wa yasqin, dan Allah yang memberi makan ulun dan memberi minum ulun. Sambungan ayat, wa idza maridtu, apabila ulun garing, fahuwa yasqin, maka Allah lah yang memberi sembuh. Dalam ayat ini menisbahkan hidayah ke Tuhan yang memberi, menisbahkan makan minum ke Tuhan yang memberi makan minum, menisbahkan mampihkan garing ke Tuhan. Tapi ketika garing, wa idza maridtu, jarang Ibrahim, apabila ulun garing, nah garing itu ulun. Jadi kada memadahkan apabila Tuhan menggaringkan, padahal jujur nih, cuman sih kalimatnya beradab. Bila ulun garing Tuhan biar nama
kita sesudah beriman beradab pulang lawan Tuhan. Ini orang ada beradab nih untungnya ringan, model kayak ceplos untung pada tahu tersalah ya kan. Nah sudah bermula segala yang jadi di dalam alam ini, segala perbuatan Allah Ta'ala juga yang menjadikan daripada tiada kepada ada, dan segala manusia mengusahakannya dan melakukannya, karena bagi segala manusia ikhtiar pada mengusahakan pada barang perbuatan. Jadi kita ada diberi Tuhan yang namanya usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar inilah yang menjadi pandangan dalam syariat menghadapi kehidupan. Di dalam ikhtiar, di dalam usaha, lalu di situ ada lahir yang namanya pahala, dan di situ ada yang namanya lahir dosa. Bila menggawi kebaikan, pahala hadiahnya. Bila menggawi kejahatan, dosa balasannya. Nah ini namanya pandangan syariat. Pandangan syariat maksudnya kita maasih suruh Tuhan. Ujar Tuhan gawi ini, gawi. Ujar Tuhan jangan digawi ini, jangan digawi. Adapun takdir itu biarlah berjalan sesuai alurnya. Adapun kita menghadapi takdir, nang disuruh Tuhan gawi, nang dilarang Tuhan jangan digawi, selesai. Ya kan? Nah, minta. Lalu ternyata kita di alam semesta dalam kehidupan ini selalu menghadapi dengan takdir. Kadangkala lepas kita daripada takdir. Maka dalam menghadapi takdir ini kita disuruh mengamalkan syariat. Apa maksud mengamalkan syariat? Takdir antara empat tadi kita dalam dunia ini diberi nikmat, dapat bala, kemudian menggawi ibadah, yang keempat menggawi maksiat. Empat penting, empat macam. Setiap kita pasti ketemu dengan yang empat ini, dan setiap yang empat ini kita akan mengamalkan syariat pada masing-masing bidang. Ketemu nikmat, syariatnya disuruh bersyukur, ya kan? Kemudian dapat bala, syariatnya disuruh bersabar. Berarti antara dua ini mun kada syukur sabar, sabar syukur, syukur sabar, sabar syukur. Karena di dunia ini mun kada sakit nyaman, nyaman sakit, sakit nyaman, nyaman sakit. Kada kawan lepas nih dua ini. Mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur bila dapat nikmat dan bersabar bila dapat bala. Amin ya Allah. Itu nang bujur mengamalkan rukun iman nang keenam. Keenam kata dia percaya dengan qada dan qadar plus mengamalkan syariat. Kada percaya aja tuh syariat isinya belum. Nya ada juga nang mailong larut. Mailong larut tuh bubuhan Jabariyah. Nah, bubuhan Jabariyah ininya kada berisi usaha dan ikhtiar, ya kan? Kada berisi usaha dan ikhtiar, dinya mailong larut kamana larut banyu kasih beberendah. Nah, kada kaya itu hamba. Hamba kada patah semangat. Hamba itu bukan orang loyo. Hamba itu bukan orang yang berandai. Hamba itu adalah nang mengamalkan syariat. Nang bahaya itu Jabariyah ini karena ampahnya kak ibadat lawan maksiat. Aku ngejar neraka, surga, beribadat kada. Aku ngejar sembahyang kada Tuhan bersalah nama masuk ke surga. Bila hendak neraka ini ngarannya Jabariyah mailong larut. Tahu ilong lah. Ini bang cari ilong sama di sini lah. Kamana banyu ke situ ini. Ada juga yang seikungnya salah juga Qadariyah. Qadariyah ini berisi pendapat
anu usaha ikhtiar memberi bekas kawa dikarasi takdir Tuhan nya. Pokoknya bilanya menggawe harus jadi, bilanya bekahandak harus kabul atau qadariyah karena kadada takdir itu nya kadada mendasar kita menghendaki kabul nya, mendasar kita menggawe terjadi nya anu kayak jadi Tuhan qadariyah. Nah, jadi qadariyah salah, jabariyah salah, nang bujur itu nang di tengah khairul umur awsatuha, takdir berjalan, usaha ikhtiar diamalkan. Itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi bila dapat nikmat kita bersyukur, bila dapat bala kita bersabar. Takdir kita percayai, syariat karena kita tinggalkan. Terus yang dua terakhir, ibadah kawa menggawe, maka kita disuruh memandang ini nikmat kebaikan daripada Allah. Syuhudul minnah ngarannya. Disuruh kita memandang kalau beribadah ini Tuhan yang memberi. Ketika menggawe maksiat, tegawi maksudnya. Ketika seseorang tegawi maksiat, maka syariatnya adalah bertaubat. Ya Allah, ampuni ulun salah, karena ulun berisi pian julungi usaha ikhtiar. Walau kada memberi batas, tapi pian julungi usaha ikhtiar. Karena itu ulun bermaksiat. Jadi karena usaha ikhtiar ulun bermaksiat, di situ jadi ulun minta ampun Tuhan. Nah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya kan? Jadi kita bertaubat. Nah, amun doa nang merubah takdir itu nang cari dulu, ya kan? Doa ada sebuah pernyataan la apa kalimatnya adalah tidaklah dirubah qada takdir illa bidoa, kecuali dengan doa. Itu ngarannya nang dirubah takdir mu'allaq. Misalnya hendak disugihakan Tuhan, tapi biar Tuhan ingin disugih karena ingin berdoa rancak. Lalu ingin berdoa tadi kamu mau ubah takdirnya nang miskin menjadi sugih, dan itu sudah tertulis dalam lingkaran takdir juga. Apa maksudnya itu? Ya kan? Nah, jadi rancak-rancak berdoa supaya doa tadi, ya kan? Siapa tahu itulah takdir kita nang menjadi bagus. Nah, minta. Nah, jadi kita tak kalau lepas daripada 4 macam tadi. Jadi mudah kita mengamalkan syariatnya lah. Dapat nikmat, makasih Tuhan. Dapat bala, sabar kita. Ulun paham Tuhan. Dia memberi ulun bala, ulun paham. Nah, orang paham tuh sabar tuh, sabar tuh. Apalagi kita sampai kepada membahas bahwa kita di alam semesta ini, hidup dan berkehidupan itu apabila memandang bahwa kita selalu berhadapan dengan takdirnya Allah Ta'ala, maka orang itu insya Allah hidupnya selalu bahagia, karena dia selalu memandang akan perbuatan Allah Ta'ala tersebut. Tuhan memberi nikmat yang dipandangnya Tuhannya, Tuhan mendatangkan bala yang dipandangnya Tuhannya. Ketika ini memandang Tuhannya, Tuhanku kada pernah menyakitiku. Tuhanku ini bila begagawi pasti pakai ilmu, pasti bagus. Tuhanku ini bila begagawi kadada nang kada bagus. Lalu ketika datang nikmat atau ketika datang bala, ini kada memandang nikmat dan bala tadi, yang dipandangnya orang yang tukang beri. Lihat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi nyaman Nabi Muhammad bersyukur, diberi sakit Nabi Muhammad itu paham lawan Tuhan. Ujar sidin, ya kan? Hebat Tuhan menampaikan dirinya sekalipun lewat bala musibah. Makanya Nabi itu ketika diludahi orang, sidin kan saring takdir deh. Takdir ini dari Allah nih, mau sarek lawan Allah.
Karena sini memandang tembus diludahi orang itu Tuhan hendak menampilkan dirinya menggayai kekasihnya. Nah modelnya kayak gitu, umat Tuhan biar hendak menggayai ulun kayak itu Nabi ta. Jadi sidin tersenyum, malah ketika nama ludah ini garing, sidin nang berdahulu mendatangi melangi. Mana di sidin nang rancang meludahi aku? Bilanya ke masjid ludahi orang terus, maka pidik tahulah pidik. Karena kada luput garing katanya garing nanti ludahi Nabi, meludahi wali jatulah, meludahi orang saleh ketulahan. Ini nanti ludahi Sayyidus Salihin, Sayyidul Auliya. Nah, ya kan? Tapi Nabi apa yang sidin perbuat, sidin elani. Apa kabar ya Nabi? Ini Bang Nabi nagari, ulun minta ampun lawan dia. Ulun hari-hari meludahi dia, harap dia nang melangi ulun berdahulu. Ulun Nabi mulai hari ini ulun menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam tadi. Lawan Nabi nya masuk Islam. Beriman ini kan. Nama nyuruh ini meludahi Nabi itu kada melangi lagi Abu Jahal. Maka hutang mau pulang duitnya. Mau baik Abu Jahal. Nah Nabi itu kenapa berisi hati yang terbuka lapang dada kayak gitu? Karena sini langsung komunikasinya lewat Tuhan. Film itu tembus ke Tuhan. Ini jadinya kadang mungkin makhluk ini lah wala kuota atau bergerak. Nah mulainya bergerak ini ada orangnya. Nah sedangkan nama bergerak ini orangnya kekasihku. Dan mungkin kekasihku menyakiti aku. Berarti ada rahasia di balik perbuatan ini. Sekalinya bujur dua orang ini hendak dimasukkan ke dalam Islam rahasianya. Adapun seandainya rahasia itu kada terbuka, nafsu kita memandang ini jahat, apa rahasia Tuhan memulai ini cukup dititiki la yus'alu amma yaf'al. Jangan kita pelik sesuatu yang Tuhan menggawi, wa hum yus'alu. Jangan bertakut, pokoknya kenapa Tuhan menggawi ini? Mau dilihat-lihat kada bagus bang, titikiakan. Nang digawi Tuhan pasti bagus bila kita kada tahu. Jangan banyak takut. Bila banyak takut, goreng. Nah, ya kan? Gelu ada banyak takut. Nah, jadi kalau takdir Tuhan jangan banyak takut. Oleh karena itu melihat di sekeliling kita ya, banyak misalnya maksiat yang terjadi, ya kan? Maka mari sama-sama kita tetap memandang akan pandangan takdir itu daripada Allah secara hakikat, ya kan? Namun tambusakan bahwasanya ini secara syariat adalah gawian hamba. Nah, ketika memandang secara syariat ini gawian hamba, disinilah tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika melihat kemaksiatan padahi padahi. Nah, jangan melimpok ikam. Kasihan ikam kena Tuhan otak pakai lambaran. Jangan. Kita orang Islam mulai beri cara membimbing. Lihat ulama kita Kalimantan itu kada mau memadahi orang itu pakai caci maki, pakai sumpah serapah, laknat kada. Pasti santai memadahi itu bagaimana? Kada belum kanyaman sudah mulai nih. Dia anak memadahi yang lain pun tidak bisa dipadahi. Oh, awas ya. Ayolah, ketika ini kena hakon dipadahi berarti kada hendak dinasehati. Nasihat itu hanya untuk orang yang menghendaki dengan nasihat tadi. Maka jalannya selain daripada amar ma'ruf nahi munkar, ampar sajadah tengah malam, angkat tangan, ya Allah, ulun sudah memadahi si suanak itu nah paling roh. Inya berdosa Tuhan, ulun pun kemungkinan ulun banyak juga dosa. Ya Allah, ampuni kami orang yang berdosa. Memadahi anaknya selamat. Ternyata jalan sini kita kawan, doakan doa ini pun jalan supaya si inya tadi selamat juga. Berarti apa beda? Nah, cuma memadahi sudah. Ya Allah, memadahi sudah. Jadi ada amar ma'ruf nahi mungkar. Mendoakan juga, mintakan ampun lawan Tuhan. Tuhan, ini umat Nabi Muhammad juga. Ini hamba biar juga. Bahkan ini ada sahabat keluarga
sesuatu yang mengguncang hatinya babinya. Nah, jadi ada di situ amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bila memandang syariat, jangan sarik langsung. Mun sarik langsung, nah ini berbahaya ya. Berbahaya. Kalau bina sariknya bukan karena Allah, ya. Nah, ketika memandang hakikat orang ini maksiat. Nah, ketika orang ini maksiat, semua itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Jadi memandang hakikat, orang ini tetap memandang takdir itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak cucu kita jadi orang soleh. Jadi doa itu jangan putus. Tapi seandainya naudzubillahi min dzalik, berisi misalnya anak atau berisi keluarga, nanangnya tadi kada maasih, maka satu pada ininya, yang kedua doa akadinya, yang ketiga jangan menyarikinya. Jangan menyariki dalam artian bukan kita rela dengan kemacalannya, bukan kita rela dengan kenakalannya, kita memandang ini takdir daripada Allah yang di dalamnya pasti ada hikmah. Jadi bila sarik itu namanya bahaya gitu. Nah, ya kan. Timbul terucap ikam tak kayak kata kuridoi seumur hidup, ikam mati tapi rantang teranjang tersangkau. Gara-gara marah, kasihan anak jadinya, kasihan keluarga jadinya. Ya kan. Ikam tak ada kuakuin anak siapa ya? Ya kan. Syekh Abdul Wahab Sya'rani, beliau berisi anaknya kena mau mengaji, kuitan pengajiannya keluar, tapi doa kena putus. Ya Allah, anak ulun, ya Allah, anak ulun, ya Allah. Maka hampir wafat Syekh Abdul Wahab Sya'rani, anak ini berbalik, tukang bawakan kitab abah, hadir ke majelis abah, meninggal abah, si anak tadi mau ganti abah. Setelah menjadi Tuhan tak mau ulahkan yang bagus, ya kan? Tapi jangan putus asa. Minta cara menghadapi takdir syariat tak diamalkan. Jangan ngelong-ngelong, atau jangan juga mengarasi takdir jabariyah, jangan qadariyah, jangan. Sudah. Nah, mudahan kita beriman melawan takdir. Maka dalam hadis itu kayak ini, la yu'minu 'abdun billah hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak beriman seorang hamba kepada Allah Ta'ala sehingga inya tadi beriman kepada qadar, yang baiknya dan yang buruknya. Berarti bila orang ini kena percaya lawan takdir, terbakar imannya yang sebelumnya tadi. Iman kan ada 6 ketentuannya itu di nomor 6. Bila kada percaya lawan takdir, maaf dirinya beriman lawan Tuhan, beriman lawan Nabi, beriman lawan kitab, beriman lawan malaikat, beriman hari kiamat, lawan takdir kada beriman dalam artian ia kada hakun menerima takdir Tuhan, terbakar namanya. Nah, jadi nomor 6 ini ketentuan nih. Sedangkan ini hari-hari per detik terjadi dalam hidup kita. Jadi bila bujur-bujur beriman lawan Tuhan, takdir ini dalami bujur-bujur. Mudahan selalu bahagia. Nah, ya kan? Kenapa jadi bahagia? Kita para lawan Tuhan, melihat lawan Tuhannya. Di mana melihat? Di dalam perbuatannya. Bermula, maka barang siapa mengusahakan yang baik dibalas dengan baik, dan barang siapa mengusahakan yang jahat dibalas dengan jahat. Maka barang siapa berkata tiada bagi segala manusia usaha dan ikhtiar sekali-kali, maka yaitulah iblis. Nah, berlindungkanlah kita kepada Allah Ta'ala, kiranya kita daripada yang demikian itu. Aku jangan percaya lawan Tuhan, percaya lawan Nabi, percaya lawan kitab, percaya lawan malaikat, percaya hari kiamat, tapi aku sebutin gak ada percayanya lawan takdir. Bahaya tak? Nah, cuman di dalam takdir dikatakan, di dalam takdir segala manusia itu ada namanya usaha dan ikhtiar. Tapi usaha dan ikhtiar karena memberi
itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain pada ini itu sasana, lain pada ini sasana. Bermula ketahui olehmu bahwa segala alam daripada 7 petala langit dan petala bumi dan isi keduanya langit dan bumi itu baharu dijadikan Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Jadi alam semesta ini hanyar, baharu itu hanyar. Maka tiada qadim melainkan Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan zatnya. Maka barang siapa berkata ada qadim lain daripada Allah Ta'ala dan segala sifatnya, atau berkata ia wujud makhluk itu adalah wujud Allah atau wujud Muhammad, atau manusia itu sifat Allah Ta'ala, atau alam ini keluar daripada zat Allah Ta'ala, maka orang itu jadi kafir kekal di dalam api neraka. Para mufti Jamaluddin, bahwa kita jangan sampai umpat pendapat yang memadahkan Nur Muhammad itu qadim dari jalur pemahaman, karena Nur Muhammad itu diciptakan. Sesuatu yang diciptakan itu baharu, yang kada baharu, yang qadim itu hanya Allah dan segala sifatnya dan zatnya, ya kan? Selain daripada Allah dan sifatnya itu baharu. Kalau ada orang yang memadahkan Nur Muhammad qadim, berarti belain daripada para ulama mufti Jamaluddin. Cuman kita tahu tadi gambarannya kenapa jadi baharu, karena Nur Nabi Muhammad itu diciptakan. Awwalu makhluqin baraza fil alam. Awal-awal makhluk yang muncul di alam semesta itu adalah Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal, bila ada awal berarti hanyar. Bila ada awal berarti baharu. Bila ada awal berarti diciptakan. Bila diciptakan maka ada qadim namanya. Nang qadim sebutinnya zat Allah dan segala sifatnya. Khalas, selesai kan. Nah, ya kan. Ada nama madhakan qadim, kalau saja undur gitu. Jangan undur. Kita umat almarhum guru, almarhum abah guru sepumpul gitu. Abah Haji kayak itu memahaman, abah guru sepumpul kayak itu memahaman. Adapun selebihnya itu dari pandangan, ya kan, dari pandangan. Nah, mudah-mudahan diberi paham kita nantinya. Wah, ini macam-macam dia pendapat-pendapat yang kada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inya berdalil, ada hadisnya, ada Qur'annya, tapi terkadang muwafaqah bil haq, kada sesuai dengan yang jujur. Inya mengambil ayat Qur'an. Ayat Qur'annya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Inya mengarti hatta di situ lil intihad, lil nihayah. Artinya bila sudah yakin, bila sudah ma'rifat, bila sudah kenal, maka wa'bud selesai. Amping bersembahyang. Bilanya sampai keyakinan, amping sembahyang. Nah, ini tasawuf memahami. Iya, nang belajar ilmu ma'rifat timbul kada sembahyang lagi karena tak salah paham. Padahal ini ambil Quran. Kayak apa guru paham nang bujur. Nah, ulama memaham wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hattanya di situ adalah hatta nang memandangkan terus-menerus beribadah. Teruslah beribadah sampai datang keyakinan. Ada yang mentafsirkan yakin itu mati. Bila sudah mati, ya kan, sampai sembahyang. Ya kan? Bila belum mati lagi harus sembahyang. Bila masih ada akal logika. Pahaman yang kedua, orang yang ma'rifat itu malah makin gancang ibadahnya. Kenapa jadi makin gancang? Karena ada cinta di dalamnya.
Semakin cinta seseorang itu, maka semakin kencang ibadahnya, semakin kencang geraknya. Nah, ya kan dapat rukun iman, kan dapat, sedang artinya mengaku Islam, mengaku mukmin, itu dipertanyakan keislaman dan keimanannya. Nah, jadi apa ya rukun Islam 5, rukun iman 6. Dan termasuk hafal bila disambar kurang kawamai ya kan, atau termasuk hafal bahagia rukun Islam lah, ya kan, berjalan rukun Islam lah, bersunat mah rukun Islam aja, itu pasti rukun Islam itu dia. Nah, berarti kan apa? Bersunat tuh bukan rukun Islam, tapi bagian daripada Islam. Lawan malaikat beriman aja, beriman. Lawan kitab beriman lah, beriman. Ya kan? Jadi kalau mengiyakan tenang tuh paham mengerti kan? Nah, sudah. Dan beroleh syafaat Nabi dan kekal di dalam surga dan beroleh kebajikan dunia akhirat. Jadi syafaat Nabi inilah yang nantinya kita tunggu-tunggu di akhirat, bahwa syafaat Nabi Muhammad itu yang menyelamatkan kita sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan Nabi ini sepaling baik abah lawan anak, yang sepaling baik jadi abah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu untungnya kita berisi Nabi. Nabi ini adalah abah kita bagi orang beriman, abah bagi orang beriman. Nah, yang paling memikirkan lawan anak sebagai abah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai keluar di mulut Nabi Muhammad, syafaati di ahlil kabair minhum. Walhamdulillahirabbil alamin. Tamamlah kitab Ma'ariful Iman, Tahlif Afqarul Ibad ilallah wa Rabbihil Latif Asy-Syarif As-Sayyid Alwi bin Abi Bakar Al-Husain Asy-Syafi'i ghafarallahu lahu, amin. Nah, jadi yang dibahas sidin rukun Islam dan rukun iman ini diambil sidin daripada kitab Ma'ariful Iman, karangan daripada As-Sayyid Asy-Syarif Alwi bin Abi Bakar Al-Husain Asy-Syafi'i. Nah, karena sambungannya itu pasal daripada masalah hukum air. Jadi sudah masuk kita berpikir nih lah, sudah masuk berpikir pengajian yang akan datang. Cuman saran nih lah, ketika kita belajar fikih ini timpasakan ke awak kita, sandarkan ke diri kita, jangan dipakai gesan senjata menyalahkan orang. Kita belajar fikih jangan dipakai untuk menyalahkan orang, lihat awak kita. Nah, jadi itu daripada syarat. Menolak ambian sama inilah. Nah, jadi ulang pengajian yang akan datang itu kita sudah masuk ke dalam pembahasan ilmu fikih. Nah, dalam membahas ilmu fikih, ulun menghimbau kita belajar fikih hendak memujurakan ibadat kita, bukan dipakai senjata sebagai menyalahkan orang. Karena menyalahkan orang itu bukan jalur orang Islam, bukan akhlak orang Islam. Kita belajar fikih semata-mata kita menjunjung perintah Allah, menjunjung perintah Nabi Muhammad SAW dengan mutaba'ah, dan kita hendak memujurakan ibadat kita. Jangan dipakai menyalahkan orang. Nah, jelaslah. Nah, kemudian sebagai penutup sederhana, mari sama-sama kita mencoba dalam kehidupan kita ini menjalani takdir apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara menghadapi takdir tadi adalah dengan ilmu agama. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syukurlah yang menjadi amal ibadah kita. Ketika bala musibah datang kehidupan kita, maka sabar adalah senjata kita menghadapi semua itu. Dan
Dan apabila terjadi ibadat di dalam diri kita, maka sama-sama kita memandang bahwa ini adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi taufik dan hidayah. Dan apabila maksiat terjadi pada diri kita, itulah usaha dan ikhtiar kita yang diwajibkan kita untuk beristighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di awal kita ada usaha, ada ikhtiar secara syariat, pandangan kita usaha ikhtiar. Namun di dalam usaha ikhtiar itu kadang memberi bakas. Tetap yang terjadi adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan bahwa kita hidup ini selalu bahagia